Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Ya, mekanika kuantum. Mekanika kuantum adalah sebuah cabang keilmuan fisika modern yang fokus untuk menjelaskan perilaku objek-objek fisika di alam semesta pada skala fundamental, subatomik, partikuler, pada skala kuantum. Tak hanya menjelaskan interaksi dan perilaku objek-objek nyata pada skala fundamental. Dalam mekanika kuantum, diketahui beberapa teori menarik juga terlahir untuk memfasilitasi interaksi antar entitas fundamental di alam semesta ini. Salah satu di antaranya adalah sebuah prediksi teoritis tentang adanya partikel maya atau virtual yang umumnya menjadi penghubung interaksi antar partikel. Lantas, apa ya yang dimaksud dengan partikel virtual atau maya dan bagaimana mekanisme tersebut bekerja di dunia kuantum? Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, virtual atau maya. Virtual bisa kita etimologikan sebagai sesuatu objek yang tampak nyata, tapi sebenarnya tidak ada. Keadaan virtual dalam mekanika kuantum pada dasarnya bisa dijelaskan melalui prediksi matematika yang cukup akurat. Tapi, kadang untuk memvisualisasikan objek ini secara akurat mustahil dilakukan karena keberadaannya dibatasi oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg. Asal Anda tahu, di alam semesta ini ada yang disebut dengan partikel virtual atau partikel maya, di mana umumnya sifat partikel misterius ini tidak bisa diprediksi karena tiba-tiba muncul kemudian menghilang begitu saja. Diketahui, fenomena kemunculan partikel virtual ini akan terus terbentuk setiap detik di segala ruang di alam semesta ini. Contoh, dalam konten sebelumnya Profesor Kardus pernah mengulas konsep radiasi Hawking, yakni sebuah radiasi energi yang dipancarkan oleh lubang hitam. Radiasi Hawking diteorikan dapat mengurangi massa lubang hitam iring berjalannya waktu. Diketahui, ketika terbentuknya radiasi Hawking di dekat cakrawala peristiwa, partikel-partikel virtual dan antimateri akan tercipta bersamaan dengan jumlah tak terhingga yang tiba-tiba muncul dan kemudian menghilang secara singkat. Ya, partikel virtual merupakan partikel sementara yang keberadaannya diteorikan terbentuk untuk memfasilitasi interaksi antar partikel. Partikel maya atau virtual dapat dijelaskan melalui teori gangguan atau perturbasi dan teori medan kuantum. Pada teori perturbasi dan medan kuantum, skema interaksi antar partikel aktual atau nyata umumnya dapat dihitung menggunakan pertukaran partikel virtual. Hal ini dapat dijelaskan menggunakan diagram Feynman. Ya, partikel maya pada dasarnya merupakan konsekuensi matematis yang terjadi dalam teori medan kuantum dan teori perturbasi. Ya, dalam teori medan kuantum, setiap partikel pada model standar merupakan hasil eksitasi partikel dalam medan fundamental yang mengisi seluruh alam semesta. Pada setiap medan fundamental di alam semesta ini, diketahui setiap partikel akan selalu berinteraksi satu sama lain. Contoh, dalam elektrodinamika kuantum, ketika eksitasi dua buah elektron yang bermuatan negatif dipertemukan dalam medan kuantum, keduanya akan saling tolak-menolak. Hal ini disebabkan oleh gaya elektromagnetisme. Ya, tolakan tersebut sebenarnya merupakan interaksi antar partikel yang dijelaskan dalam teori gangguan atau perturbasi. Ya, ketika dua buah elektron saling mendekati, keadaan medan di antara mereka akan mengalami guncangan dan gangguan. Guncangan tersebut akhirnya akan menciptakan tolakan setiap elektron. Dalam teori perturbasi, goncangan dan tolakan yang terjadi antar elektron merupakan hasil pertukaran foton-foton virtual antar kedua partikel. Interaksi yang terbentuk pada dua buah elektron akan melepaskan energi elektromagnetik foton, mirip gelombang cahaya, tapi partikel yang dilepaskan tersebut sebenarnya bukan foton, melainkan sesuatu yang mirip foton, juga memiliki momentum dan energi, tapi tidak memiliki massa. Pada dasarnya, partikel tersebut tidak nyata dan berusia super sangat singkat, tercipta lalu menghilang dalam rentan yang sangat pendek. Tentunya sangat berbeda dengan perilaku partikel foton aktual atau partikel foton nyata. Selain contoh pertemuan dua elektron, gaya nuklir kuat antar quark juga dapat menciptakan interaksi gluon maya, partikel maya yang mirip gluon. Gaya nuklir lemah juga diketahui merupakan hasil pertukaran boson W dan boson Z virtual.
Selain contoh-contoh di atas, banyak interaksi kuantum lain yang dapat melahirkan partikel virtual. Ya, kalian pasti tahu dengan ilmuwan legendaris Richard Feynman diketahui untuk menyederhanakan perilaku interaksi antar partikel dalam medan kuantum. Richard Feynman secara khusus membuat sebuah diagram bergambar untuk merepresentasikan perilaku interaksi partikel pada medan kuantum. Diagram tersebut dikenal dengan diagram Feynman. Meski bentuknya hanya garis-garis, sebenarnya setiap diagram tersebut merupakan ekspresi pengukuran matematis. Diagram Feynman memberikan visualisasi sederhana untuk menjelaskan interaksi antar partikel. Contoh yang paling sederhana dalam diagram Feynman adalah interaksi elektron dan pasangan positron atau anti-elektronnya. Pada diagram elektron dan positron, Feynman merepresentasikan dengan dua garis berjajar. Satu garis melambangkan elektron yang melaju ke depan atau ke masa depan, dan garis berikutnya melambangkan positron yang melaju ke arah belakang atau ke arah masa lalu, dan garis bergelombang sebagai foton hasil interaksi ketika kedua pasangan partikel elektron dan positron berinteraksi satu sama lain, di mana saat berinteraksi akan ditandai dengan titik, yakni simpul interaksi. Saat interaksi terjadi, elektron dan positron akan menghilang yang akan menghasilkan gelombang foton virtual, di mana nantinya foton virtual akan musnah menghasilkan pasangan quark dan anti-quark. Pada interaksi elektron dan positron, sebenarnya skema interaksi partikel ada berbagai cara, tergantung orientasi terhadap waktu. Ada banyak skenario interaksi yang lebih rumit dan kompleks antar partikel. Setiap skenario memiliki skema diagram tersendiri. Skema tersebut terjadi setiap saat pada berbagai jenis interaksi partikel di seluruh alam semesta. Ya, dan berikut informasi singkat tentang mekanisme partikel virtual berperilaku dalam medan kuantum. Profesor Kardus bersama Richard Feynman mengabarkan